Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Motivasi Islam. Berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan kupas tentang Jenderal Besar Sudirman, karena hari ini adalah Hari Besar Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Ustadz Jenderal Besar Sudirman. Negara ini merdeka karena jihad fisabilillah. Ada sebuah kenyataan di balik seorang Panglima Besar pertama, Jenderal Sudirman, yang selama ini seolah ditutup-tutupi, kalau tidak mau dibilang diusahakan untuk dihilangkan. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu waktu pasti terpeleset juga. Selama ini yang kita kenal hanya Jenderal Sudirman saja, sementara Ustadz Sudirman dilupakan, atau malah mungkin sengaja dihilangkan. Kita diajarkan di sekolah bahwa Jenderal Sudirman berperang dengan taktik gerilya, tapi mengapa seruan jihad fi-sabilillah Jenderal Sudirman dihilangkan dari pelajaran sekolah? Panglima Besar Jenderal Sudirman, pejuang kemerdekaan yang mengobarkan semangat jihad, perlawanan terhadap kezaliman, membekali dirinya dengan pemahaman dan pengetahuan agama yang dalam, sebelum terjun dalam dunia militer untuk seterusnya aktif dalam aksi-aksi perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan negeri. Mengawali karir militernya sebagai seorang dai muda yang giat berdakwah di era tahun 1936 sampai tahun 1942 di daerah Cilacap dan Banyumas. Hingga pada masa itu Sudirman adalah dai masyhur yang dicintai masyarakat. Lahir dari keluarga petani kecil, di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Sejak bayi Sudirman diangkat anak oleh asisten Wedana Camat di Rembang, R. Cokro Sunario. Ketika ia menjadi seorang panglima, Sudirman adalah seorang yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Memiliki semangat berdakwah yang tinggi, dan lebih banyak menekankan pada ajaran tauhid, kesadaran beragama serta kesadaran berbangsa. Sebagai bagian dari hamba-hamba Allah, kepedulian akan kemurnian nilai-nilai ketauhidan terhadap masyarakat Jawa yang masih sangat kental dipengaruhi oleh adat istiadat. Menjadi suatu kegiatan dakwah yang memiliki nilai strategis, karena dengan cara itulah semangat jihad untuk melakukan perlawanan dalam diri rakyat dapat terpompa dan terpelihara. Termasuk bagi seorang Sudirman, yang memulainya dari kepanduan Hizbul Wathan bagian dari Muhammadiyah. Bakat dan jiwa perjuangannya mulai terlihat sejak dari kepanduan Hizbul Wathan ini, juga peningkatan kemampuan fisik dan penggemblengan mental. Bakat kemiliterannya ditempa melalui organisasi berbasis dakwah. Bahkan semangatnya berjihad telah mengantarkan Sudirman menjadi orang nomor 1 dalam sejarah militer Indonesia. Sebagai kader Muhammadiyah, Panglima Sudirman dikenal sebagai santri atau jamaah yang cukup aktif dalam pengajian malam Selasa, yakni pengajian yang diselenggarakan oleh PP Muhammadiyah di Kauman berdekatan dengan Masjid Besar Yogyakarta. Seorang panglima yang istimewa, dengan kekuatan iman dan keislaman yang melekat kuat dalam dadanya. Sangat meneladani kehidupan Rasulullah, yang mengajarkan kesederhanaan dan kebersahajaan. Sehingga perlakuan khusus dari jamaah pengajian yang rutin diikutinya, dianggap terlalu berlebihan dan ditolaknya dengan halus. Seorang jenderal yang solih, senantiasa memanfaatkan momentum perjuangan dalam rangka menegakkan kemerdekaan sebagai bagian dari wujud pelaksanaan jihad fisabilillah. Dan ini ia tanamkan kepada para anak buahnya, bahwa mereka yang gugur dalam perang ini tidaklah mati sia-sia, melainkan gugur sebagai syuhada. Jangan kamu kira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kes 3 Ali Imran, 169. Untuk menyebarluaskan semangat perjuangan jihad tersebut, baik di kalangan tentara ataupun seluruh rakyat Indonesia, Jenderal Besar ini menyebarkan pamflet atau selebaran yang berisikan seruan kepada seluruh rakyat dan tentara untuk terus berjuang melawan Belanda dengan mengutip salah